Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama saya Lutfi Sikoma, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Berikut penjelasannya. Skala pengukuran menurut Ridwan tahun 2009 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada data nominal atau nomi. Data nominal merupakan data yang hanya bisa dibedakan, tidak bisa diurutkan, dan diperbandingkan satu dengan yang lain. Nominal atau nomi yang artinya nama, menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Angka-angka dalam variabel nominal dipakai guna menghitung, yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan lainnya. Maka, angka dinyatakan sebagai frekuensi. Data nominal memiliki ciri hasil hitungan dan tidak dijumpai bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya tanda atau label, tidak memiliki urutan atau ranking, tidak memiliki ukuran baku, dan tidak memiliki nol mutlak. Analisis statistik yang sesuai untuk data nominal seperti uji binomium, uji C kuadrat 1 sampel, uji C kuadrat 2 sampel, dan lain-lain. Sedangkan untuk tes statistik yang dipakai adalah statistik non-parametrik. Yang kedua ada data ordinal atau order. Data ordinal merupakan data yang mempunyai urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Data ordinal bisa dibedakan dan diurutkan tapi tidak mempunyai jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Contohnya, ranking prestasi belajar, ranking 1 nilainya 1000, 2 nilainya 980, dan 3 nilainya 960. Yang mana jarak antara ranking 1 dan 2 berbeda dengan ranking 2 dan 3. Data ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel yang menunjukkan perbedaan kualitatif antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan kategori berdasarkan suatu cara tertentu. Analisis statistik yang sesuai untuk data ordinal diantaranya uji Kolmogorov, Smirnov 1 sampel, uji tanda, uji pasang tanda Wilcoxon, dan lain-lain. Analisis statistik yang dipakai adalah statistik non-parametrik. Yang ketiga ada data interval. Data interval merupakan data yang mempunyai perbedaan, urutan, dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Jarak pada skala interval diatur mengikuti ukuran tertentu yang mudah dipahami maknanya dalam rangka menyusun suatu interpretasi. Contohnya, data tes hasil belajar yang diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jarak antara 5 dan 6 sama dengan 6 dan 7, dan seterusnya. Namun, angka tersebut tidak mempunyai arti perbandingan, yang mana angka 4 yang didapatkan siswa bukan berarti kepandaiannya setengah dari siswa yang mendapatkan 8. Hal ini karena angka dalam data interval tidak mempunyai sifat absolut sehingga tidak bisa diperbandingkan. Analisis statistik yang sesuai dengan data interval diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, dan lain-lain. Tes statistik yang dipakai adalah tes statistik parametrik. Yang keempat ada data rasio. Data rasio merupakan data yang mempunyai perbedaan, urutan, jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan itu, dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut. Nilai nol sebagai titik nol absolut menunjukkan bahwa suatu gejala dengan semua unsur atau faktor di dalamnya benar-benar tidak ada. Objek yang bernilai nol berarti objek tersebut tidak mempunyai apapun dalam variabel tersebut. Jarak antar dua titik yang berdekatan mempunyai nilai yang sama. Penggunaan data ini menyatakan perbandingan yang pasti, sehingga lebih banyak dipakai di lingkungan ilmu eksakta daripada ilmu sosial. Contohnya, data suhu cairan. Suatu cairan mempunyai suhu 20 derajat Celcius setengah dari cairan yang suhunya 40 derajat Celcius. Data rasio mempunyai variasi yang paling banyak, yaitu perbedaan, urutan, tingkat, kesamaan jarak perbedaan, dan perbandingan. Analisis dan tes statistik yang sesuai dengan data rasio sama dengan yang dipakai pada data interval. Selanjutnya sumber data. Sumber data bisa kita dapat melalui wawancara, populasi
populasi, sampel, dan observasi. Wawancara merupakan sumber data yang berasal dari responden, orang yang merespon, atau menjawab pertanyaan peneliti. Populasi, respondennya adalah populasi. Sampel, respondennya ditentukan tidak semua. Observasi yaitu pengamatan langsung. Selanjutnya data panel. Data panel merupakan salah satu data kombinasi antara data cross-section yang disandingkan dengan data time series. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia tahun 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel juga pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Selanjutnya ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut Z-score, yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Haidt tahun 1998, untuk menentukan skor yaitu sebagai berikut. Jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau kalkulasi, teknik pengambilan sampel, rentan waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel yaitu ada variabel dependent, variabel independent, variabel moderasi, variabel intervening, dan variabel kontrol. Variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berasal dari penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya, variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori
atau dikotomi, maka dalam model regresi, variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Disebut exclude group atau satu exclude group. Miller tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Oke guys, itu dia yang bisa aku jelaskan tentang skala pengukuran. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.